Sosok UAS yang Ana kenal waktu pertama kali bertemu pada masa pelatihan bahasa Arab di Jakarta, pembekalan bahasa Arab sebelum berangkat ke Kairo, memang seperti yang Antum sampaikan tadi, dari awal sudah kelihatan bahwasanya beliau memang saat itu sudah terlihat tanda-tanda beliau akan menjadi seseorang yang memiliki pengaruh yang besar buat umatnya. Dan kelebihan beliau memang dari dulu itu sudah kocak orangnya, humoris begitu. Ya, tapi humorisnya tidak berlebihan. Ya, Bagi yang mengikuti channel ini, jangan lupa like, comment, dan share. Dan yang lebih penting adalah subscribe dan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat hidup berbagi, di video kali ini saya bersama dengan senior yang luar biasa. Saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu satu-satu. Kalau Ustadz, ini Ustadz Dr. Andrialdi MA, ya, dosen IAIN Bukit Tinggi. Kemudian di sebelah beliau bersama kita adalah Ustadz Haji Rahimul Amin, LCMA. Masya Allah. Beliau adalah senior saya di Mesir. Dan Ustadz Rahimul Amin ini beliau adalah satu angkatan dengan Ustadz Abdul Somad. Sama-sama lulus ke Mesir, satu angkatan dan satu asrama juga, pasti banyak kenangan dengan UAS. Ya. Apakah Ustadz Rahimul Amin sudah lihat beliau dua tanda-tanda akan menjadi seorang ulama, menjadi ustadz yang masyhur, viral? Kita bincang-bincang ini, kita tanya sosok UAS dulu, baru nanti kita minta kepada Ustadz Akhi untuk menjelaskan atau untuk berbagi apa yang harus dilakukan oleh seorang ulama. Kita minta kepada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Terima kasih Ustaz Dedi atas kesempatan yang sangat berbahagia ini. Terkait tadi yang Antum tanyakan tentang sosok UAS, ya benar, Ana dulu memang seangkatan dengan beliau. Tahun 1998 kami sama-sama mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan S1 di Al-Azhar di Mesir. Cuman beliau waktu setiba di Mesir memilih untuk kuliah di kota Tonto namanya, atau di provinsi Tonto, sedangkan Ana memilih tetap berada di Kairo. Ya. Sosok UAS yang Ana kenal waktu pertama kali bertemu pada masa pelatihan bahasa Arab di Jakarta, pembekalan bahasa Arab sebelum berangkat ke Kairo, memang seperti yang Antum sampaikan tadi, dari awal sudah kelihatan bahwasanya beliau memang saat itu sudah terlihat tanda-tanda beliau akan menjadi seseorang yang memiliki pengaruh yang besar buat umatnya. Saat itu memang beliau pertama memang dari sisi ketawaduan itu memang dari dulu sudah terlihat. Beliau dengan segala skill yang beliau miliki waktu itu, namun tetap terlihat tawadu, egaliter, bergaul dengan semua orang. Dan kelebihan beliau memang dari dulu itu sudah kocak orangnya, humoris begitu. Ya, tapi humorisnya tidak berlebihan. Ya, humorisnya selalu tepat pada momennya. Itu yang saya lihat pada sosok UAS. Dan setiba di Mesir, ketika kami semua sibuk di samping kuliah dengan kegiatan organisasi, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, tapi beliau lebih memilih untuk bertafakuh memang. Makanya beliau jarang sekali terlihat muncul di tengah-tengah kegiatan mahasiswa. Ternyata yang beliau lakukan memang selama di Mesir itu, yang kami tahu, beliau di Tonto itu belajar ke masyaikh-masyaikh yang ada di sana, dan karena itulah mungkin tidak heran kalau beliau memiliki tahsil ilmi yang luar biasa, ya. Berbeda dengan Ana Al-Fakir yang mungkin dibanding beliau jauh lah ilmu kita, ya. Dan satu hal yang Ana juga berkesan dengan Ustadz UAS ini, beliau ini adalah seorang teman yang apa istilahnya, ya, ingat selalu dengan sahabatnya atau dengan temannya. Pernah sekali kita pertama kali ketemu sejak beliau menjadi ustadz yang kosohor, ya, populer di tanah air dan di ASEAN, ya. Pertama kali kita ketemu di Jeddah, beliau berceramah di KJRI. Ya, kebetulan waktu saya mendengar dan saya datang, dan saya duduk di barisan nomor 2 atau nomor 3 gitu. Dan beliau ketika duduk
di meja membaca assalamualaikum, tiba-tiba matanya bertemu pandang dengan mata saya. Beliau langsung berdiri dan waktu itu langsung menyalami saya dan pelukanlah kita gitu ya. Iya, dan beliau di awal mukadimahnya itu justru yang dibahas saya gitu. Artinya beliau itu memang sosok yang sangat menunjukkan mahabbahnya kepada teman-temannya, dan dimanapun beliau ketemu dengan orang yang beliau kenal, beliau pasti akan terlihat apa istilahnya ya, mengagungkan atau menunjukkan i'tizaz beliau lah, kebanggaan beliau dengan temannya itu gitu. Begitu Ustaz Dedi. Jadi memang kalau tadi kan Ustaz Rahimul Amin, Dinda saya sendiri melihat UAS karena dekat, UAS dari dekat istilahnya kan. Kalau dari jauh atau dalam pandangan saya memang begini, ada orang yang diberikan ilmu oleh Allah sekaligus diberikan qabul. Nah, qabul ini tidak bisa direkayasa, itu Allah. Ya, seperti bagaimana Luqman Allah berikan qabul. Ya, qabul itu kan perintah Allah kepada malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril mentitahkan kepada makhluknya. Bahasa Indonesia penerimaan ya. Penerimaan. Itu qabul, itu hibah dari Allah. Siapa yang tidak kenal dengan Mustafa Umar gurunya juga ya, yang di apa? Siapa yang tidak kenal Mawadi Soleh Muhammad Suhamawati. Tapi qabul lebih banyak diberikan Allah kepada UAS. Di samping ilmu, memang kalau dalam ilmu dakwah, retorika dakwah itu dapat oleh dia. Nah, jadi memang nampaknya ada ilmu yang harus kita miliki. Ustaz Yandri ketika UAS memberikan buku untuk Yandri kan gurunda, itu tawaduk dia UAS kepada Yandri kan, artinya apa? Ustaz Yandri punya ilmu, Ustaz yang punya ilmu, tapi soal qabul itu tidak bisa dari Allah. Di samping memang kita harus belajar selalu, long life education, belajar bagaimana menyampaikan dakwah itu tidak menjas istilahnya kan, menghakimi. Ya, itu lain gayanya Ustadz Adi Hidayat, lain UAS, lain ustadz-ustadz yang lain. Nah, begitu. Jadi memang kalau saya melihat dari segi apanya, ihsan tasawufnya itu ada amalan yang dia lakukan orang lain tidak tahu, Allah berikan qabul. Nah, amalan-amalan yang orang lain tidak tahu itu mungkin dia yang mengamalkan. Contoh beliau itu dari segi makan katanya kan, contohnya ini mungkin tidak ada kaitannya yang lain. Dia itu tidak pemakan, seenak apapun dia tidak pemakan kebanyakan, makan sekedar. Dia kan sudah pernah datang ke rumah Rahimul Amin tadi, maaf Rahimul Amin tidak pernah nyebut karena dekatnya, pernah datang ke rumah Rahimul Amin di Jakarta ini ya. Waktu juga pengalaman. Ya, jadi tahun 2019 kita pernah mengundang beliau untuk memberikan ceramah di tempat tinggal kami di Jakarta, di Cengkareng. Ya, sebetulnya jadwal beliau sudah sangat kasih waktu itu. Ya, tapi karena kembali kepada yang saya sampaikan tadi, kalau sudah teman yang mengundang, beliau sesibuk apapun, sepadat apapun jadwal beliau, insya Allah ya, selama tidak ada zuruf yang qahirah ya, pasti akan beliau sempatkan. Saya waktu itu tidak membayangkan beliau akan bisa mampir ke rumah, karena umat yang hadir waktu itu ada sekitar lebih dari 6.000-7.000 orang lah. Ya, namanya di seluruh Cengkareng itu penuh ya, tabligh akbar. Tapi begitulah beliau memuliakan temannya, ya, tidak kehilang fokus. Ya, padahal dari sisi resiko keselamatan jiwa beliau ya luar biasa waktu itu sebetulnya ancamannya gitu ya, untuk di tengah orang seramai itu. Tapi beliau tetap menyampaikan ke ajudannya, pokoknya saya harus singgah ke rumah Ustaz Rahimul Amin. Beliau kita undang untuk mengisi acara, tapi saya tahu mungkin beliau tidak akan bisa mampir ke rumah ya. Tapi alhamdulillah ya, syarrafana bi ziyarati baitina al-mutawadhi', fa alhamdulillah fa kanat ni'maz ziyarah. rumahnya pernah dimasuki orang soleh lah. Ini Ustaz Akhi tadi karena nyebut ada qabul ya. Apa tadi? Qabul ya. Apakah qabul ini hanya untuk orang ini, untuk orang-orang berilmu? UAS kan selain beliau punya retorika, ilmunya kan bagus juga.
apakah kabul ini bisa dimiliki oleh semua ustadz-ustadz yang ilmunya mungkin tidak setinggi UAS misalnya? Gimana ya? Gini ya, perspektifnya gini ya. Agak rumis jadinya ya. Perspektifnya gini, zamannya ini, zamannya media massa. Jadi antum tuh begini ya. Ibarat layang-layang, antum sehebat apapun, kalau ndak ada yang menarik ke atas, layang ndak naik. Nah, jadi sebetulnya yang disampaikan Ustaz Andri tadi, orang hebat itu bukan hebat karena dirinya, tapi bisa menghebat ke orang lain. Kan situ ya hebatnya Rasulullah. Dia bisa, ya kan ada sebelum Umar masuk Islam, ada satu lagi siapa? Sahabat, bukan sahabat, sebelum masuk Islam. Salah satunya Umar ini yang dibidik oleh Rasulullah. Karena Rasulullah tahu, itu kalau untuk potensi ya. Tapi zaman sekarang kita kalau gitu Abu Jahal ya, ada 2 Umar. iya, 2 Umar istilahnya. Jadi begini, qabul antum bilang tadi. Qabul itu memang karunia dari Allah. Tapi kalau kita di sisi ilmu sabab musabab, kita kan sama media massa ya. Dan UAS itu memang saya bilang fokusnya kuat. Fokusnya begini, ketika dia nulis disertasi ini ya, kan sebentar oleh dia fokus dia situ. Istri saya menyindir, tuh UAS 6 bulan atau berapa bulannya disertasi selesainya, fokusnya itu. Jadi kalau untuk ceramah jangan antum bilang dia itu tidak hanya menyiapkan konsep. Kapan dia bilang menyiapkan konsep? Kita ceramah sekarang manajemen of konce, saya bila takana melonce, kadang-kadang melaki tempat ceramah itu memikirkan bahan. Jadi memang belajar terus, ya. Tetapi memang tantangan ustadz yang seperti itu ya banyak. Ya ada ustadz sebelah yang tidak setuju, itu biasa di dunia perustazan, itu biasa itu. Jadi memang tema kita hari ini kan sekali ini kan tentang apa tadi? Itu ustadz itu harus update ilmunya. Harus dalam Al-Quran kata saya kemarin kan itu yang harus ditambah terus itu ilmu wa qur rabbi zidni ilmu wawasan. Jadi sekarang ini tidak bisa kita pokoknya kita fikih, saya syariah ini ya kan, syariah secara umum syariah, tapi harus belajar yang lain juga, ilmu-ilmu yang lain. Kalau dalam bahasa Arabnya khudz min syai' kulla syai' wa khudz min kulli syai' syai'an. Jadi khudz min syai', ambil dari sesuatu segala sesuatu. Artinya kalau kita ambil syariah, benamkan diri Anda di syariah itu. Apa masalah yang belum yang baru, fokus. Tapi khudz min kulli syai' syai', ambil dari cabang-cabang ilmu yang lain itu syai'an. Sedikit-sedikit. Orang bicara ilmu psikologi, paham kita. Orang bicara pidana, filsafat, apalagi tentang ilmu politik, itu harus paham kita. Ulama dulu itu kan fokus. Kalau kita menyebut nama Imam Bukhari, apa yang teringat? Hadis. Tapi jangan lupa, Imam Bukhari itu sebelum mengarang Sahih Bukhari, dia sudah membuat buku Tarikhul Kabir, buku sejarah. Jadi wajar Imam Bukhari itu tahu rijal-rijal banyak itu. Nah, kita tahu ya, oke. Kita tahu Imam Nawawi ahli hadis kan, tapi dia fikih juga. Kalau berbeda Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi, maka yang dipilih adalah walaupun Rafi'i lebih senior, tapi yang dipilih ada pendapat Imam Nawawi, karena Imam Nawawi ahli fikih plus ahli hadis. Nah, jadi orang yang menggabungkan fikih dengan hadis ini dahsyat lah. Sekarang kan fikih yang banyak kita, hadis kurang. Nah, alul hadis banyak, alul bid'ah kurang itu lah. Mudah-mudahan. Jadi memang untuk qabul ini butuh usaha juga dari kita, ya. Dan harus yakin juga kita dengan diri kita. Kita ini punya potensi, mungkin belum dapat panggung atau mumarasah itu penting. Itu mumarasah satu. Kalau labda besok ceramah, kadi ceramah seleko itu jo. Kalau kumpulan ada ceramah was, enggak ada talinya, tali ya istilahnya, sambungannya. Kalau ini pertanyaan ini jawaban gitu ya. Jadi ketika kita di atas panggung, tinggal kita merubah sedikit. Ya, mungkin tambah sedikit, Maki. Tentunya banyak sekali ulama-ulama kita di Indonesia yang memiliki keistimewaan ya.
termasuk UAS. Kalau saya amati, beliau itu salah satu keistimewaan beliau itu mampu untuk menyesuaikan khitab beliau itu dengan semua level, dengan semua golongan. Kalau beliau berceramah di kalangan anak-anak misalkan atau remaja, beliau kelihatan seperti ABG juga gayanya gitu, gaya retorikanya gitu kan. Tapi kalau berada misalkan di kalangan yang agak serius, pernah kita lihat ceramah beliau di depan pasukan TNI, di Mabes TNI AD misalkan, ya beliau mampu menghadirkan tema-tema yang memang sesuai dengan ketentaraan gitu misalkan. Jadi memang prinsip seperti yang disampaikan, yang dikatakan khatibun nas ala qadri aqulihim, itu beliau terapkan, dan itu memang salah satu kunci sukses dalam berdakwah, terutama di Indonesia. Karena memang kita di Indonesia ini kan salah satu kecenderungan masyarakat kan suka humor, ya. Suka dengan ceramah-ceramah yang dibumbui dengan humor. Jadi kalau ada ustadz yang ilmunya mumpuni, Masya Allah dalam sekali, tapi kalau tidak mampu menghadirkan sedikit bumbu humor yang sehat, humor yang membangun, mendidik, nah itu biasanya tidak mendapat kabul tadi seperti yang Ustadz Akhi sampaikan. Ya, nah ini yang perlu kita perhatikan mungkin ya. Ya metodologi Ustadz UAS itu mungkin perlu kita terapkan, terutama bagi dai-dai muda ya. Jangan ceramah tuh kareh-kareh. Kan kata orang Arab, la takun layyinan fatukal, wala takun salban fatuksar, gitu kan. Kita tidak boleh keras sehingga kita mudah dipatahkan, tapi juga jangan lunak sehingga dimakan orang gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau istilah Minangnya tagangnya bajelo-jelo, kanduonya badantin-dantiang. Nah, ya artinya di situ menyampaikan ajaran Islam itu dengan bahasa lainnya bermain cantik. Antara jemaah ini dengan jemaah yang lain itu tidak saling menyalahkan atau menjatuhkan ustadz ini dan lain sebagainya. Dan sampai sobok kecil Raminang, pituah Raminang sisu itu banyak orang alim rusak agama. Yes, bapak tua sadonya. Banyak orang alim rusak agama. Banyak orang cadik rusak negari. Kalau kedatangan tamu langsung bergabung. Banyak tukang binaso kayu. Banyak tukang binaso kayu. Maksudnya tuh sarahkan itu matan itu sarahkan. Ya semua yang tadi itu. Kalau banyak tukang tentu banyak lo. Yo, modelnya. Antum duduk 5 menit. Oke. Masuk kamera aja udah menaik ke Assalamualaikum. Tidak ada. Sarai Melamin. Betul. Ini perlu juga diperkenalkan semuanya nih Ustaz Dedi. Kalau Ustaz Beni ini, sebelum beliau juga mungkin memperkenalkan diri, beliau sama ngajar dengan saya ini. Ya, di Fakultas Syariah. Kalau Ustaz Abdil ini satu angkatan, Di atas 2 tahun. Jadi beliau dari segi performan melo senior performan, tapi umur spare part amo lebih tua. Wah, ikolo kok. Beliau keuluran produk tahun barat, enggak tahu mau produk. Pokoknya mau lebih senior dari beliau. 96. Ya. 96 ya. Mau kalian 75, beliau 77. Si M 80. Jadi beliau berat karena ilmu juga. Ini hafiz Quran ini. Insyaallah kita mudah-mudahan ikut. Habis ini ya, orang-orang kesayangan Pak Fauzan aja semua banyak ini ya. Baik, sampai di mana cerita kita tadi, banyak orang alim. Oke. Ya, ini Dokter Beni nih, Beni Firdaus. Ya oke, ya betul tuh. Jadi tadi kalau banyak orang alim gimana, Ustaz? Rusak agama. Bapak rusak agama. Ini itu di media massa. Jadi tambahnya demo tadi kan banyak tukang binaso kayu.
depan itu Ah. kayu boleh lah. Ya, jadi kalau lah banyak tukang, banyak lo model, khianat tentu Tak ada model asli lah. ada udah asli lah, rusak. Itu barangkali majazinya betul lah. Ya. Iya. Sama aja yang tadi itu banyak orang alim apa tadi itu. Rusak agama, banyak orang cadia, rusak negari. Tak. Nyak ingin mengatur, nyak ingin mengatur. Nyak kadang-kadang ustad sama ustad kau ada loh punya kemah saling menjegalnya. Ustad tu tak ada banyak syubhatnya, banyak bid'ahnya cik ya kan. Ustad tu ada loh ustad sunnah dan tidak ustad sunnah. Kan ada itu. Kan ada ustad Beni ada itu ustad sunnah. Nan sunnah tu lah mau sampai patang. Tak janggut je Sarawak ada saja ada juang. Kebaikan hati. Ya, yauma la yanfa'u malun wala banun, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim wa laysa bi lihyatin tawilatin. Ya, itu. Jadi itu penting. Alun panjang lah itu. Alun panjang masih ada yang lebih panjang. Ada orang yang lebih panjang dari kau alun sunnah lah kau. Makanya jadi masalah-masalah itu penting, tapi ada hal yang lebih penting bahawa umat kau jangan bingung. Semakin cinta umat kau kepada Islam daknya, itu intinya awak beribadah tu. Ya. Kemudian itulah barangkali untuk sementara banyak mengecek mau salah loh kau. Iya, pepatah orang awak aja kan. Basilang kayu dituku, kau masak nasi kan. Pentingnya kadang-kadang dalam hal demikian tu perbedaan-perbedaan tersebut. Hidupnya suasana. Makanya dengan ada perbedaan tersebut, makanya itulah hidup lu suasana. Timbul lu ide-ide baru. Timbul. Kalau cie itu ada yang sana. Asal ya awak tetap berpedoman dengan kata-kata ulama tu kan. Na ta'awanu fi mattafaqna wa nata'adha fi makhtalaf. Itu yang penting bagi kitanya tu. Disatukan tu tak mungkin. Wala yazaluna mukhtalifin. Akan ila mani marabu. Zalika khalaqah. Zalika khalaqahum. Itu biasa saja. Dalam hal demikian tu biasa. Dalam hal demikian perbedaan tersebut ya. Asal awak tetap dibingkai dalam kegiatan ukhuwah Islamiyah. Gitu. Jangguit banyak kan. Tapi tak jadi bertanya janggunya. Alhamdulillah. Jadi kecik Raminang sebelum beliau nak rancak kata ya dek balego. Kan awak ada perempatan partner di dangar rancak sidih dek anu mau tampik apa? Rancak sidih dek Carano. Okey. Ustaz Ben. Dr. Benny. Pak tu statement closing apa Pak? Closing statement. Sebelum kita tutup, apa yang harus dilakukan Ustaz oleh para ustaz muda ini agar agama Islam semakin tersebar, semakin cinta dengan Islam? Ya, jadi ambo tentu sepakat jo Ustaz Akhi, jo Ustaz Afdil. Ya, sebagai cek tadi basilang kayu dalam tungku, di situ api yang kau kaidui. Jadi tentu perbedaan-perbedaan tadi harus kita sikapi dengan dewasa. Jadi ya seperti pernyataan Ustaz Akhi tadi, ya kita harus menyatukan umat dan menyatukan ustaz. Jangan wak maraso penepik asin mana. Kayak itu. Salah. Ya. Merasa itu menurut Ustaz. Ustaz, ini kalau menurut Ustaz Benny perlu tak Ustaz kau dakwahnya dibubarkan? Karena mungkin Ustaz Benny tak bisa dakwah ke pesisir misalnya kan? Iya. Perlu tak Ustaz kau bisa buat YouTube ceramah supaya pen-pen di daerah lain bisa nonton? Oh, itu penting dong. Penting mana? Kalau dimulai oleh Ustaz Akhi, bisa kau mau kabar aja ke Ustaz Akhi kau. Oke. Mata kalimah khitamiyah. Kalimah khitamiyah, syukuran kepada Ustaz Dedi. Mudah-mudahan channel YouTube beliau ini semakin berkembang insyaAllah. Ini insyaAllah termasuk yang amal yang tajri manfaatuha fiha ajrun wa ujrah kata orang Arab. Ada pahalanya dan ada profitnya juga ya. Nah, ini untuk profitnya jangan lupa dibagi-bagi ya Ustaz Dedi ya. Ya, mungkin itu aja Ustaz. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi Ustaz sebentar, setiap orang bertanya tentang YouTube kamu salah satu pertanyaan ke yo. Lah mesti peti. Jadi sebenarnya nge-YouTube kok sama aja parang. Parang tu kan dak ghanimah tujuan utama ada.
Tapi baparang dapat ghanimah. Kalau nak dapat ghanimah, alhamdulillah. Sampai yang siang dapat belalang. Atau kalau orang sisuk ngecek sampai siang dapat sepasin yang renang-renang daya tu. Bagi yang mengikuti channel ini, jangan lupa like, comment, dan share. Dan yang lebih penting adalah subscribe dan tombol loncengnya. Ya, karena subscribe itu tidak menurunkan harga diri Anda. Di channel Hidup Berbagi dan channel Akhi Andrialdi, channel saya juga. Oke, terima kasih.